Om Swastiastu. Saya Ibtu Gede Laksmana Disatya dengan NPM 202062122038 akan mempresentasikan diagram yang telah saya buat. Oke, yang pertama ada besaran ruang. Pada lantai 1 terdapat ruang apotek dan resepsionis dengan ukuran ruangan 4x6 dengan luas 24 meter persegi. Selanjutnya ada ruang tunggu dengan ukuran ruang 16x4 dengan luas 64 meter persegi. Selanjutnya ada area lift ukuran ruang 2x4 total luas 8 meter persegi. Area tangga dan toilet dengan ukuran ruangan 4x6 dengan luas 24 meter persegi. Selanjutnya ada ruang peracikan obat dengan ukuran 4x4 dengan luas 16 meter persegi. Selanjutnya ada IGD dengan ukuran 4x8 dengan luas 32 meter persegi. Selanjutnya ada ruang praktek dokter kandungan dengan ukuran 4x8 dengan luas 32 meter persegi. Selanjutnya ruang praktek dokter jantung dengan ukuran ruang 4x8 dengan luas 32 meter persegi. Yang terakhir ada loker atau resepsionis dengan ukuran ruang 4x4 dengan luas 16 meter persegi. Selanjutnya pada lantai 2 terdapat area lift dengan ukuran ruang 2x4 dengan luas 8 meter persegi. Selanjutnya ada area tangga dengan ukuran ruang 4x6 dengan luas 24 meter persegi. Selanjutnya ada toilet dengan ukuran ruang 2x4 dengan luas 8 meter persegi. Selanjutnya ada ruang praktek dokter THT dengan ukuran ruang 4x8 dengan luas 32 meter persegi. Selanjutnya ruang praktek dokter gigi dengan ukuran 4x8 dengan luas 32 meter persegi. Selanjutnya ada ruang praktek dokter bedah dengan ukuran ruang yang sama dan ruang praktek dokter saraf. Selanjutnya pada lantai 3 terdapat area lift dengan ukuran ruang 2x4 dengan luas 8 meter persegi. Area tangga dengan ukuran 4x6 dengan luas 24 meter persegi. Area toilet ukuran ruang 2x4 dengan luas 8 meter persegi. Ruang pengelola dengan ukuran ruang 4x4 dengan luas 16 meter persegi. Selanjutnya ada ruang praktek dokter mata dengan ukuran ruang 4x8 dengan luas 32 meter persegi, sama juga dengan ruang praktek dokter kulit. Selanjutnya ada ruang praktek dokter gizi dengan ukuran ruang 4x4 dengan luas 16 meter persegi. Dan yang terakhir ada lab dengan ukuran ruang 4x8 dengan luas 32 meter persegi. Selanjutnya ada bubble diagram. Bubble diagram di sini yang pertama apotek dan resepsionis. Selanjutnya menuju bersebelahan dengan ruang tunggu. Selanjutnya dari ruang tunggu mudah dijangkau ke ruang praktek dokter jantung dan ruang praktek dokter kandungan, serta mudah dijangkau juga menuju IGD. Dari ruang tunggu menuju toilet lumayan jauh. Untuk keterangan area hijau, yaitu area privat, terdapat gudang, ruang peracikan obat, dan loker. Selanjutnya area semi privat dengan keterangan warna merah, yaitu ada ruang praktek dokter kandungan, terjantung, dan IGD. Area publik dengan keterangan warna biru, ruang tunggu, apotek dan resepsionis, lift, tangga, dan toilet. Selanjutnya pada lantai 2 terdapat pada area privat, tidak ada area privat pada lantai 2. Selanjutnya area semi privat dengan keterangan warna merah, yaitu toilet, ruang praktek dokter bedah, ruang praktek dokter gigi, dokter saraf, dan dokter THT. Selanjutnya area publik pada lantai 2 yaitu lift dan tangga. Pada lift dan tangga serta toilet terletak bersebelahan, serta ruang praktek dokter THT, dokter saraf bersebelahan, ruang praktek dokter bedah dan praktek dokter gigi juga bersebelahan. Dari lift ke praktek dokter saraf mudah dijangkau, serta menuju tangga juga mudah dijangkau. Selanjutnya dari ruang praktek dokter saraf ke dokter gigi termasuk jauh.
Oke, pada lantai 3 area semi privat dengan keterangan warna merah, yaitu terdapat ruang pengelola, toilet, ruang dokter mata, ruang praktek dokter kulit, ruang praktek dokter gizi, dan laboratorium. Serta terdapat juga area publik, lift, dan tangga. Untuk hubungan ruangnya antara lift, tangga, dan toilet bersebelahan, antara ruang pengelola, ruang praktek dokter gizi, dan laboratorium juga bersebelahan, ruang praktek dokter mata dan praktek dokter kulit juga bersebelahan. Dari area lift ke ruang pengelola mudah dijangkau, lift ke praktek dokter gizi juga mudah dijangkau, laboratorium ke tangga juga mudah dijangkau. Selanjutnya ada toilet ke ruang praktek dokter kulit dan ke ruang praktek dokter mata juga mudah dijangkau. Sedangkan antara jarak lab dan ruang praktek dokter kulit jaraknya jauh. Oke, selanjutnya konseptual diagram. Yang pertama, program. Menggunakan bentuk persegi sebagai program awal yang mudah dikembangkan bentuknya. Selanjutnya, cut. Masa dipotong menjadi 2 bagian. Selanjutnya ada fill, penambahan masa pada bagian paling atas dengan bentuk yang sama seperti yang sudah dipotong sebelumnya. Yang terakhir, transform. Membentuk segitiga pada bagian atas yang nantinya akan menjadi bentuk dasar dari atap yang akan digunakan. Selanjutnya ada program diagram. Oke, keterangan di sini terdapat area privat, yaitu keterangan dengan warna merah, semi privat dengan warna kuning, dan yang terakhir publik dengan warna hijau. Pada area privat, lantai 1 terdapat gudang, ruang peracikan obat, dan loker. Pada lantai 2 tidak terdapat area privat, dan pada lantai 3 laboratorium dan ruang pengelola. Selanjutnya area semi privat. Semi privat dengan warna kuning, yaitu pada lantai 1 ruang praktek dokter jantung, dokter kandungan, dan IGD. Pada lantai 2 toilet, ruang praktek dokter bedah, dokter gizi, ruang praktek dokter THT, dan ruang praktek dokter saraf. Untuk yang lantai 3 terdapat ruang praktek dokter gizi, toilet, ruang praktek dokter mata, dan ruang praktek dokter kulit. Yang terakhir area pabrik. Pada lantai 1 terdapat ruang tunggu, apotek dan resepsionis, lift dan tangga. Pada lantai 2 dan lantai 3 hanya lift dan tangga saja. Selanjutnya konteks diagram. Oke, untuk keterangan site. Lokasi pada site ini terletak di Jalan Gatot Subroto Barat. Untuk hubungan-hubungannya, pada gambar pertama terdapat, pada keterangan nomor 1 terdapat site yang akan dibangun, dan nomor 2 tanah kosong, nomor 3 Gomret Roseran, nomor 4 Pertamina, nomor 5 2 Podomoro, nomor 6 PT Propan Raya, nomor 7 Bank Mandiri, dan yang terakhir ada permukiman penduduk. Kebisingan sekitar site. Untuk keterangan warna kuning tidak terlalu bising, berasal dari sungai. Keterangan warna hijau, kebisingan sedang, berasal dari restoran, gembrot, dan toko di sekitar. Untuk keterangan warna hitam, kebisingan tinggi yang berasal dari kendaraan di jalan utama, yaitu Jalan Gatot Subroto Barat. Untuk keterangan warna merah, kebisingan jalur transportasi setempat. Untuk keterangan warna biru, kebisingan aliran sungai. Untuk keterangan warna kuning, kebisingan toko dan restoran sekitar. Arah lintas matahari. Arah lintas matahari adalah dari timur ke barat, dengan persentase penyinaran rata-rata di Kota Denpasar pada 2020 adalah 58%, dengan suhu rata-rata 28,2 derajat, kelembaban 78%, dan kecepatan angin rata-rata adalah 6 knot. Utilitas kelistrikan. Untuk pada area set terdapat 3 utilitas kelistrikan atau tiang listrik. Selanjutnya utilitas drainase. Pada area depan site, arah selatan dan sungai di sekitar site dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan air hujan dan air bekas dari bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya ada struktur diagram. Pada substruktur menggunakan fondasi bore pile dan slope 25 x 35 cm. Untuk pada superstruktur menggunakan kolom beton 60 x 60, kolom beton 40 x 40, serta dapat plat beton juga.
Selanjutnya pada upper struktur menggunakan struktur atap kayu dan dak beton. Aksonometri diagram. Pada lantai 1 terdapat kolom beton 60x60 pada bagian teras dan apoteknya. Selanjutnya ada tangga menuju lantai 2 dan beton. Selanjutnya ada tangga menuju lantai 3 menggunakan jendela kaca, pintu kaca, dan kolom utama dengan ukuran 35x35 serta menggunakan atap sirap. Scale diagram. Ruang tunggu pada lantai 1 terdapat furniture, kursi 4 seat dengan total jumlah 6 buah dan meja resepsionis 1 buah serta kursi resepsionis 3 buah dan rak untuk menyimpan obat pada apotek. Selanjutnya ada IGD pada lantai 1. Pada ruang IGD terdapat kursi dokter 1 dan kursi pasien 2. Setelah itu ada ruang tidur 2 buah. Selanjutnya pada ruang praktik dokter gigi ada alat untuk praktik dokter gigi. Setelah itu ada juga terdapat single bed. Selanjutnya ada activity diagram. Aktivitas pasien. Pasien datang, mengambil nomor antrian sesuai dokter yang dituju. Setelah itu menunggu giliran. Setelah itu berkonsultasi dengan dokter. Setelah itu dokter melakukan pengecekan. Setelah itu menuju analisis dokter. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dokter terkait analisa penyakit. Selanjutnya mendapatkan resep obat. Selanjutnya menebus obat di apotek. Setelah itu pulang. Activity diagram. Aktivitas dokter yaitu datang, menuju ruangan, mempersiapkan alat untuk mengecek pasien, mendengarkan keluhan pasien, melakukan pengecekan pada pasien, selanjutnya menganalisis penyakit pasien, selanjutnya memberikan penjelasan kepada pasien, memberikan resep obat kepada pasien, selanjutnya istirahat makan, BAB atau BAK, selanjutnya pulang. Circulation diagram. Oke, pada keterangan warna biru muda terdapat area publik dan area biru semi muda yaitu area semi publik, selanjutnya biru tua area privat. Pada tanda panah merah yaitu menandakan sirkulasi atau akses. Untuk keterangan ruangnya bisa dilihat pada nomor 1 terdapat teras, selanjutnya ruang tunggu, apotek dan resepsionis, ruang praktek dokter jantung, loker atau klinik servis, ruang praktek dokter kandungan, setelah itu ada IGD, ruang pengecekan obat, gudang, lift, dan tangga. Plan diagram. Pada lantai 1 dengan keterangan warna merah yaitu untuk pasien, apotek dan resepsionis, ruang tunggu, ruang praktek dokter, IGD, tangga, toilet, lift, dan koridor. Pada keterangan warna kuning, dokter, ruang pengelola yaitu apotek dan resepsionis, ruang tunggu, ruang praktek dokter, IGD, tangga, toilet, lift, dan koridor. Pada lantai 2 dengan keterangan warna merah untuk pasien yaitu ruang praktik dokter, toilet, lift, tangga, dan koridor. Untuk dokter dan pengelola dengan keterangan warna kuning yaitu ruang praktik dokter, toilet, tangga, lift, dan koridor. Pada lantai 3 untuk pasien dengan keterangan warna merah, ruang praktik dokter, toilet, lift, tangga, dan koridor. Setelah itu untuk dokter dan pengelola dengan keterangan warna kuning, ruang praktek dokter, ruang pengelola, laboratorium, toilet, lift, tangga, dan koridor. Mass diagram. Pada lantai 1, satu massa bangunan terdiri dari 2 massa di mana satu berbentuk persegi dan satu lagi menyerupai bentuk huruf U. Pada lantai 2 terjadi pengulangan bentuk pada bangunan yang sama seperti huruf U yang ditumpuk di atasnya. Pada lantai 3 terjadi pengulangan bentuk lagi pada massa bangunan berbentuk menyerupai huruf U. Geometrik diagram. Lantai 3 berbentuk geometri persegi panjang yang mengulang bentuk dari lantai 1 dan lantai 2. Lantai 2 berbentuk dari geometri persegi panjang yang mengulang bentuk dari lantai 1. Setelah itu lantai 1 terbentuk dari geometri persegi panjang dan persegi. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan
Selamat siang.